Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat. Amin ya robbal alamin. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Denny Hidayatullah, yang pada kesempatan ini saya akan mencoba mereview salah satu jurnal yang erat kaitannya dengan enterprise arsitektur. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Yudi Wibisono STMT dan juga Dr. Asep Wahyudin Eskom MT yang sudah banyak sekali memberikan ilmunya sehingga kami atau saya khususnya bisa mendapatkan wawasan yang luas dan sangat bermanfaat pada bidang IT manajemen, ya, pada bidang IT manajemen, terutama yang berfokus pada enterprise arsitektur. Baik, kita mulai saja. Kebetulan jurnal yang akan saya review adalah berjudul Enterprise Architecture Adoption Challenge and Exploratory Case Study of the Norwegian Higher Education Sector, atau tantangan adopsi eh, arsitektur perusahaan untuk kasus eksplorasi mempelajari sektor pendidikan tinggi di Norwegia. Eh, yang penulisnya adalah Doug H. Olsen dan juga Kirsty Tersgaard dalam konferensi tentang sistem informasi perusahaan, konferensi internasional tentang manajemen proyek, konferensi tentang sistem dan teknologi informasi perawatan kesehatan dan sosial yang dilakukan pada tanggal 5 sampai dengan 7 Oktober 2016. Dan ini dipublish oleh publisher Scientific Elsevier. Baik, dalam abstraknya menjelaskan adanya perkembangan IT yang menjadi tantangan untuk bagaimana mampu mengimplementasikan AI dalam suatu organisasi, yang mana ini juga banyak terjadi pada sektor publik seperti universitas dan perguruan tinggi negeri. Ada penelitian yang sangat terbatas tentang masalah ini. Oleh karena itu, penting untuk penelitian bagaimana EA diterapkan di berbagai sektor, manfaat mana yang terrealisasi, dan tantangan mana yang paling menonjol. Dalam studi kasusnya, yaitu meneliti upaya yang dilakukan untuk mencapai EA yang umum pada sektor pendidikan di negara Norwegia. Nah, pendahuluannya ini menjelaskan bahwa teknologi informasi dan sistem informasi ini memainkan peran yang sangat penting dalam organisasi modern, di mana sejumlah besar dana yang diinvestasikan dalam teknologi informasi yang tidak lain adalah untuk membuat organisasi lebih efektif dan efisien. Akan tetapi, ini merupakan tantangan yang luar biasa untuk bisa mewujudkan potensi penuh dari investasi tersebut. Dan ini adalah premis penting bahwa strategi teknologi informasi harus diselaraskan dengan strategi bisnis. Menurut Ross dan kawan-kawan menjelaskan bahwa enterprise architecture adalah gambaran organisasi dari bisnis yang terintegrasi dan IT perspektif, di mana ditunjukkan bahwa EA memberikan pandangan istilah dari proses perusahaan, sistem dan teknologi sehingga proyek individu dapat membangun kemampuan tidak hanya memenuhi kebutuhan mendesak. Dan ini juga berlaku untuk organisasi apapun, termasuk institusi pendidikan tinggi. Sementara universitas dan perguruan tinggi bersaing untuk mendapatkan pendanaan dan pendaftaran mahasiswa. Mereka berjuang dengan masalah teknologi informasinya dan juga enterprise arsitektur yang sama. Oleh karena itu, terdapat insentif yang cukup besar untuk kerjasama dan standarisasi EA pada sektor ini. Nah, sektor
higher education di Norwegia ini telah memulai proses menuju arsitektur perusahaan bersama. Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Norwegia yang merupakan badan kerjasama untuk universitas dan perguruan tinggi Norwegia. Dan semua perguruan tinggi adalah anggota dari asosiasi ini yang bertujuan untuk menjadi pusat pemberi masukan kepada parlemen dan pemerintah serta peserta kebijakan pendidikan dan penelitian yang esensial. Ini juga merupakan tujuan untuk mempromosikan solusi kooperatif untuk sektor pendidikan tinggi. Nah, di sini terdapat 39 institusi independen di mana ada 8 universitas yang terakreditasi penuh dan lainnya adalah institusi publik. Dari kondisi di atas, maka penulis jurnal ini berfokus pada pertanyaan penelitian berikut ini. Tantangan apa yang dihadapi institusi pendidikan tinggi saat mengadopsi arsitektur enterprise secara umum? Dan manfaat apa yang dianggap paling signifikan? Nah, penelitian sebelumnya ada beberapa definisi enterprise arsitektur, dan dari sejumlah perspektif, definisi-definisi tersebut tidak ada yang diterima secara universal. Yang pertama, Tam dan kawan-kawan mendefinisikan enterprise arsitektur ini sebagai definisi dan representasi dari pandangan tingkat tinggi dari suatu perusahaan pada proses bisnis dan sistem teknologi informasi, kemudian keterkaitannya, dan sejauh mana proses dan sistem ini berada. Kemudian yang kedua, Gartner mengambil satu langkah lebih jauh dan mendefinisikan EA sebagai proses dari menerjemahkan visi dan strategi bisnis menjadi perubahan perusahaan yang efektif dengan menciptakan, mengkomunikasikan, dan meningkatkan prinsip juga model utama yang menggambarkan keadaan masa depan perusahaan dan memungkinkan evolusinya. Dan dengan demikian, EA bisa dilihat sebagai pandangan organisasi yang holistik di mana interaksi antara bisnis dan teknologi informasi ini ditekankan. Dan EA bisa dipandang sebagai proses pengembangan dan transformasi organisasi. Kemudian Harold dan Sage menemukan bahwa fokus pada gambaran keseluruhan terkait dengan kesuksesan dengan inisiatif EA, di mana implementasi arsitektur perusahaan mengacu pada serangkaian kegiatan yang pada akhirnya bertujuan untuk menyelaraskan tujuan bisnis dengan teknologi informasi infrastruktur dalam suatu organisasi. Yang dengan tegas mengatakan implementasi EA adalah proses multidisiplin, rumit, dan tanpa akhir. Besar organisasi dengan lingkungan teknologi informasinya yang kompleks dan dengan standarisasi juga integrasi yang luas dianggap dapat memperoleh manfaat paling besar dari AI ini. Kemudian menurut Kotusev dan kawan-kawan menjelaskan bahwa EA Management atau Enterprise Architecture Management adalah aktivitas manajemen yang dilakukan untuk menginstal, memelihara, dan mengembangkan EA dalam suatu organisasi. Dalam pendekatan ini, Enterprise Architecture Management dipandang sebagai respon reaktif terhadap inisiatif bisnis yang konkret. Dan EAM juga dalam prakteknya jarang mengikuti salah satu dari pendekatan ini, tetapi menggabungkan berbagai elemen dari masing-masing metode. Kemudian Lux dan kawan-kawan ini menemukan sejumlah tantangan untuk manajemen EA, di mana komitmen manajemen yang hilang, kurangnya arsitek yang berpengalaman, kesulitan bagi tim EA dalam memahami persyaratan, kemudian adanya dukungan alat yang tidak memadai, dan kondisi lingkungan yang berubah dengan cepat.
bagian penting dari masalah tampaknya adalah ambiguitas konsep EA dan bahwa pemahaman umum dari konsistensi metodologi ini masih kurang. Kondisi ini adalah masalah yang signifikan bahwa banyak organisasi berjuang untuk mencapai potensi EA dan dari literatur memperkirakan bahwa mungkin hanya 5% dari upaya EA yang berhasil. Beberapa penulis telah menunjukkan bahwa EA harus membebaskan dirinya dari fokus IT dan menjadi lebih mengakar di tingkat eksekutif untuk mewujudkan potensinya sebagai fasilitator perencanaan strategis dan transformasi bisnisnya. Dalam penelitian ini, metodologi penelitiannya adalah studi kasus eksplorasi. Ini mengikuti pendekatan studi kasus yang interpretatif. Penelitian interpretatif ini berfokus pada kompleksitas indera manusia saat situasinya muncul. Penting untuk memahami konteks SI atau sistem informasi dalam penelitian sistem informasi, serta interaksi antara sistem dan konteksnya. Desain interpretatif ini akan memberikan fleksibilitas yang memungkinkan penemuan hasil empirik yang baru dan tidak terduga, serta upaya bagaimana meningkatkan kecanggihan. Ini memberi kesempatan kepada peneliti untuk desain berulang dan pilihan improvisasi serta fleksibilitas dalam proses penelitiannya. Nah, hasil penelitian dari penelitian ini menyajikan hasil wawancara. Jelas bahwa ada beberapa kebingungan terkait dengan penggunaan istilah arsitektur perusahaan. Fokus utamanya adalah pada arsitektur IT 5 hingga 6 tahun terakhir. Istilah EA dan kebutuhan untuk melihat investasi teknologi informasi dalam konteks yang lebih luas dan strategis perlahan-lahan semakin diterima. Namun, masih menjadi masalah utama bahwa banyak pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang terlalu sempit tentang bagaimana teknologi informasi dan proses strategis ini harus diselaraskan. Temuan dalam penelitian ini menemukan bahwa dalam analisa dan penerapannya arsitektur enterprise atau enterprise arsitektur ini dapat dikatakan kemajuannya sangat terhambat oleh kurangnya arahan tingkat atas atau manajemen strategiknya. Baik dari kementerian, kemudian kurangnya dewan arsitektur yang menyeluruh, juga kurangnya kompetensi enterprise arsitektur pada tingkat manajemen puncak pada masing-masing institusinya. Nah, kesimpulan setelah AI ini diterapkan atau diimplementasikan adalah manfaat paling penting yang dirasakan adalah kelincahan bisnis, agility. Kemudian skala ekonomi juga pengambilan keputusan yang lebih baik. Demikian presentasi atau hasil dari review saya atas jurnal yang berjudul Enterprise Architecture Adoption Challenge and Exploratory Case Study of the Norwegian Higher Education Sector. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon masukan dari semua pihak. Demikian saja, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.